Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 10 hingga 41. Diceritakan bahwa, dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci. Pada saat itulah, Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 10 tahun lamanya Musa hidup di Madian. Setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya, Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Tibalah mereka di sebuah lereng gunung, langit tampak semakin gelap dan udara terasa dingin. Musa berusaha menghidupkan api untuk penerangan, dan untuk penghangat badan, namun api sulit menyala. Berkali-kali mencoba hasilnya tetap sama tidak bisa menyala. Lalu Musa berkata kepada istri dan anaknya, "Tunggulah kalian di sini, aku melihat cahaya di sebelah sana. Barangkali, itu nyala api yang dapat menghangatkan tubuh kita." Sang istri menjawab, "Baiklah suamiku, kami akan menunggumu di sini." Kemudian Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan. Ternyata benar, ada nyala api besar dari sebatang pohon. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya, karena ia sekarang berada di lembah yang suci. Saat itulah, Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Toha ayat 13 hingga 14. Allah berfirman, "Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan untuk berbicara secara langsung dengan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 17. Allah berfirman, "Dan apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya, untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dan kemudian Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang merayap. Karena ketakutan melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar, Allah menghibur Nabi Musa yang ketakutan, seperti firman-Nya dalam Al-Quran, surat Toha ayat 21 hingga. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 22. "Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain." Tugas Nabi Musa selanjutnya adalah berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa merasa takut karena dulu secara tidak sengaja membunuh seorang dari kaum Fir'aun. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, mudahkan langkahku untuk menghadapi Fir'aun. Dan jadikanlah saudaraku Harun sebagai temanku berdakwah kepada Fir'aun, karena ia lebih ahli bicara dan berdebat dibanding aku." Permintaan Nabi Musa dikabulkan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah mengangkat Musa menjadi Rasul, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 41. "Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku." Demikianlah, Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan pelajaran penting dari kisah ini adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya saat Nabi Musa berdakwah kepada Firaun? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.